Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Rika Sepniwati yang masih membahas tentang persiapan soal pretest PPG di tahun 2022, yang mana kali ini kita masih membahas bidang pedagogik di bagian yang keempat. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjut, ayo di subscribe terlebih dahulu channel ini untuk mendapatkan notifikasi dari pembahasan-pembahasan soal pretest PPG maupun nanti persiapan untuk UP tahun 2022 PPG dalam jabatan bidang profesional bahasa Inggris. Baiklah teman-teman, kita masuk ke soal yang pertama. Guru merupakan profesi dengan keahlian khusus. Pernyataan ini mengandung makna: A. Profesi guru harus bersertifikat pendidik dan memperoleh tunjangan. B. Keahliannya diperoleh melalui proses pendidikan yang lama. C. Hanya segelintir orang yang layak menjadi guru profesional. D. Memiliki ikatan organisasi profesi sebagai wadah. E. Memiliki kode etik profesi yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, di sini untuk soal yang pertama ini jawabannya adalah B, di mana keahlian dari seorang guru itu diperoleh melalui proses pendidikan yang cukup lama. Soal yang nomor 2. Menyusun program semester merupakan tugas pokok guru dalam hal: A. Merencanakan pembelajaran atau bimbingan. B. Melaksanakan pembelajaran atau pembimbingan. C. Menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. D. Membimbing dan melatih peserta didik. E. Melakukan penilaian pembelajaran. Program semester ini merupakan perencanaan pembelajaran ataupun pembimbingan. Jadi itu merupakan salah satu tugas pokok dari seorang guru dalam penyusunan program semester di setiap semesternya. Jadi jawaban yang nomor 2 adalah A. Soal selanjutnya. Berikut ini adalah contoh penyesuaian tugas pokok guru dalam melaksanakan pembelajaran dalam menghadapi pembelajaran abad 21, yaitu menjadi tenaga ahli di bidang TIK untuk kepentingan pembelajaran. B. Menggunakan program aplikasi untuk mengelola nilai peserta didik. C. Menerapkan aplikasi untuk menyusun program semester. D. Menganalisis kekuatan dan kelemahan suatu model pembelajaran. E. Menerapkan model pembelajaran yang berorientasi pengembangan HATS. Nah, di sini kita dibebankan untuk menerapkan berbagai model pembelajaran yang nantinya pengembangannya itu di tingkat HOTS atau Higher Order Thinking Skills. Jadi itulah gunanya guru di abad 21 ini memiliki keahlian baik dalam bidang TIK ataupun dalam bidang-bidang yang lainnya, sehingga nanti akan berkembangnya berbagai model pembelajaran yang nantinya bisa diterapkan kepada peserta didik kita. Jawaban yang nomor 3 itu adalah E. Soal yang nomor 4. Contoh penyesuaian peran guru dalam melaksanakan pembelajaran abad 21 adalah: A. Guru bertindak sebagai pusat pembelajaran. B. Guru berperan sebagai pengawas penggunaan TIK. C. Guru berperan menjadi sumber belajar utama. D. Guru mengembangkan kurikulum berbasis kompetensi. E. Guru menjadi mitra belajar bagi peserta didik. Ya, jadi jelas ya di sini di abad 21 ini kita tidak hanya lagi sebagai teacher center ataupun pusat pembelajarannya di guru saja, akan tetapi di sini kita diminta sebagai mitra belajar bagi peserta didik kita. Itulah yang dituntut bagi guru pada saat sekarang ini untuk pada pembelajaran abad 21. Jadi jawaban nomor 4 itu adalah E. Soal selanjutnya. Guru abad 21 memiliki tugas pokok membimbing peserta didik agar tidak terjerumus kepada pemanfaatan teknologi yang salah. Tindakan yang dapat dilakukan guru antara lain: A. Melarang penggunaan smartphone di kelas. B. Penggunaan teknologi informasi hanya untuk guru. C. Mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital. D. Mengalihkan perhatian anak melalui kegiatan olahraga. E. Guru menghadirkan media pembelajaran yang menarik. Jadi dalam pemanfaatan teknologi ini kita juga dituntut agar bisa mendampingi anak dalam mengeksplorasi sumber digital yang
berikan kepada peserta didik, sehingga nantinya peserta didik kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak berguna ataupun yang tidak bermanfaat dalam pemanfaatan teknologi ini. Jadi untuk yang soal nomor 5 itu jawabannya adalah C. Soal selanjutnya, saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Kegiatan ini termasuk jenis penilaian: A. Assessment for learning, B. Assessment to learning, C. Assessment of learning, D. Assessment as learning. Nah, jadi saya ingat betul ya tentang assessment ini, jenis-jenis penilaian. Di beberapa UP juga ini keluar ya Bapak Ibu semuanya. Apa yang dimaksud dengan assessment for learning, assessment to learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Jadi di sini saya jelaskan sedikit. Assessment of learning itu dilakukan oleh guru setelah pembelajaran. Nah, jadi contohnya itu adalah penilaian hasil belajar. Contohnya ujian sekolah ataupun ujian nasional. Sedangkan assessment for learning itu dilakukan oleh guru selama proses pembelajaran. Nah, ini penilaian proses belajarnya itu dilakukan pada saat selama proses pembelajaran. Contohnya itu adalah tes formatif, adanya tugas ataupun kuis, presentasi setelah proses pembelajaran tersebut. Sedangkan assessment as learning itu adalah penilaian yang dilakukan oleh siswa baik terhadap diri sendiri ataupun teman sejawat ataupun bersama guru. Nah, contohnya penilaian untuk refleksi belajar, baik itu secara self assessment atau peer assessment. Nah, jadi teman-teman semuanya, guru-guru hebat, ini kita perlu mengingat-ingat kembali. Jadi yang biasanya yang dibahas itu adalah assessment for learning, assessment of learning, dan assessment as learning. Jadi kalau disingkat menjadi of for us atau of for us. Jadi of itu adalah penilaian yang dilakukan setelah proses pembelajaran, sedangkan for itu selama proses pembelajaran, dan juga as berarti itu as itu berarti dilakukan oleh siswa itu sendiri, baik secara kepada diri sendiri ataupun kepada teman sejawat. Nah, kalau dilihat dari soal, saudara selaku guru mengajak peserta didik merefleksikan cara belajarnya. Nah, kata kuncinya di sini adalah refleksi cara belajar. Kalau merefleksikan cara belajarnya, ini termasuk ke dalam assessment as learning. Jadi, as learning itu adalah merefleksikan cara belajarnya baik untuk diri sendiri ataupun kepada orang lain. Jadi, untuk jawaban yang nomor 6 itu adalah D. Soal selanjutnya, adanya rasa tanggung jawab, sikap responsif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan bentuk pelaksanaan dari fungsi guru sebagai berikut. A. Memelihara komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. B. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum dan kode etik guru serta nilai-nilai agama dan etika. C. Menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dan dialogis. D. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. E. Memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi, dan kedudukan sesuai kepercayaan yang diberikan kepadanya. Nah, jadi untuk jawaban yang nomor 7 ini adalah A, di mana kita dituntut untuk memelihara komitmen kita secara profesional untuk bisa meningkatkan mutu pendidikan kita. Jadi jawaban yang nomor 7 adalah A. Soal nomor 8. Bu Weni Hapsari dari SD Taman Hidayah mendampingi peserta didiknya mengunjungi panti asuhan. Bu Weni melihat salah satu peserta didik bernama Lina diam termenung setelah mendengar kisah sedih salah seorang penghuni panti asuhan bernama Andi. Bu Weni mendampingi Lina yang sedang menghayati sesuatu. Bu Weni sebenarnya sedang melaksanakan tugas yang disebut A. Mengajar, B. Mendidik, C. Membimbing, D. Melatih, E. Membina. Nah, di sini sikap Bu Weni itu adalah membimbing siswanya
dalam melakukan sesuatu hal yang positif. Jadi jawaban yang nomor 8 adalah C. Soal selanjutnya, hal-hal berikut merupakan aspek yang potensial dikembangkan dalam pengkajian kurikulum, kecuali A. Kedalaman materi, ruang lingkup, keluasan materi dan relevansi materi, B. Integrasi materi dan kesesuaian materi dengan kompetensi, C. Kesinambungan materi, kemasan materi dan strategi penyampaian, D. Kesesuaian materi dan kompetensi menjawab tantangan masa depan, E. Urutan materi dan ruang lingkup materi. Nah, jadi yang untuk pengecualiannya adalah kesinambungan materi, kemasan materi, dan strategi penyampaian. Soal yang nomor 10. Pernyataan berikut paling tepat menggambarkan tugas guru di masa yang akan datang adalah A. Peran guru semakin ringan karena banyak terbantu oleh teknologi. B. Guru lebih fokus membantu peserta didik menguasai materi. C. Guru bertindak sebagai konsultan pembelajaran berbasis teknologi. D. Guru mengandalkan teknologi sebagai pengganti peran guru. E. Guru menjadi kolaborator sumber daya dan fasilitator pembelajaran. Nah, jadi soal yang nomor 10 ini adalah jawabannya E, di mana tugas guru itu di masa yang akan datang, guru bisa menjadi sumber daya dan juga fasilitator dalam proses pembelajaran, dan juga bisa diajak bekerja sama atau menjadi kolaborator dengan peserta didik kita. Jadi jawaban yang nomor 10 itu adalah E. Soal yang nomor 11. Salah satu sikap guru profesional adalah bersikap reflektif dapat tercermin dari tindakan berikut. A. Menggunakan pengalaman masa lalu sebagai sumber belajar. B. Mendokumentasikan kelebihan dan kekurangan diri. C. Merefleksikan setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan evaluasi diri. D. Mengkaji kualitas diri untuk menambah rasa percaya diri dan motivasi diri. E. Memanfaatkan pengetahuan lokal sebagai strategi peningkatan diri berkelanjutan. Soal yang nomor 11, jawabannya adalah C, di mana guru profesional itu bisa bersikap reflektif, yang mana bisa tercermin dari setiap tindakan dan keputusan yang sudah diambil sebagai bahan untuk mengevaluasi dirinya sendiri. Oke, soal yang nomor 12. Manakah pernyataan berikut ini yang kurang tepat mengenai konsep belajar mandiri? A. Adanya niat menguasai kompetensi tertentu. B. Mengalokasikan sumber daya dalam rangka mencapai kompetensi. C. Mengontrol proses dan memonitor kemajuan belajar sendiri. D. Melaksanakan pembelajaran secara aktif sebagai wujud fisik. E. Mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Nah, jadi yang tepat di sini yang tidak adalah mengisolasi diri dalam melaksanakan proses belajar. Itu bukan maksud dari belajar mandiri. Baiklah, soal kita yang selanjutnya. Manakah sumber-sumber berikut yang paling layak dijadikan sebagai bahan dalam melakukan refleksi? Adalah A. Rekaman video selama melaksanakan pembelajaran. B. Catatan hasil pengamatan sejawat tentang proses pembelajaran. C. Angket penilaian kualitas pembelajaran oleh peserta didik. D. Hasil penilaian orang tua peserta didik terhadap kinerja guru. E. Hasil renungan dan refleksi diri guru terhadap pengalamannya. Jadi sumber yang paling layak yang bisa dijadikan sebagai refleksi diri seorang guru itu adalah perenungan dan refleksi diri guru terhadap pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi. Jadi jawaban yang nomor 13 adalah E. Soal nomor 14. Guru akan dihadapkan kepada berbagai pilihan kegiatan yang mengharuskan untuk menentukan skala prioritas dan memilih yang paling sesuai. Tahap ini merupakan salah satu tahap di dalam kegiatan refleksi, yaitu menarik kesimpulan, B. Menyusun rencana aksi, C. Melakukan analisis, D. Merasakan dan menghayati, E. Melaksanakan tindakan. Soal yang nomor 14, jawabannya adalah B. Menyusun rencana aksi. Soal yang nomor 15. Aktivitas pengembangan diri mulai dari refleksi sampai dengan tindakan terjadi berulang dan juga bersifat spiral mengandung pengertian. A. Memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. B. Aktivitas pengembangan diri dan dapat melebar ke topik-topik lain. C. Terjadi secara mendalam dan melibatkan lebih banyak partisipan. D. Mengandung unsur kebebasan di dalam proses belajarnya. E. Melibatkan pengetahuan dan pengalaman guru sebelumnya. Nah, jadi jawaban yang untuk nomor 15 ini adalah A.
memberikan dampak peningkatan profesionalisme secara akumulatif. Soal yang nomor 16. Dilihat dari dimensi pedagogis, belajar mandiri berarti A. merupakan aktivitas berpikir reflektif, B. merupakan wujud aktivitas fisik belajar aktif, C. menunjukkan kemampuan kontrol atas aktivitas belajar, D. pengambilan keputusan dan inisiatif dalam ruang otonominya, E. belajar terpisah dengan guru dan atau tutor. Jadi pedagogis belajar mandiri itu maksudnya adalah wujud aktivitas fisik belajar aktif. Sebenarnya kita belajar mandiri dengan membaca berbagai banyak sumber sehingga nanti pembelajaran di kelas bisa lebih aktif lagi. Soal selanjutnya, saudara menentukan tujuan belajar, memilih sumber belajar, dan memilih cara mengevaluasi kemajuan belajarnya sendiri. Merupakan konsep belajar mandiri ditinjau dari dimensi A. historis, B. yuridis, C. sosiologis, D. psikologis, E. pedagogis. Nah, jadi ini merupakan konsep belajar mandiri dari dimensi psikologisnya. Soal yang nomor 18. Bu Ana sangat percaya diri dalam mengawali belajar mandiri. Bu Ana juga memiliki motivasi diri yang kuat. Kondisi Bu Ana yang demikian merupakan gambaran belajar mandiri dilihat dari atribut A. sosiologis, B. kognitif, C. kepribadian, D. pedagogis, E. kebebasan. Di sini jelas ya, ini merupakan kepribadian seseorang. Jadi untuk yang nomor 18 jawabannya adalah C. Soal nomor 19. Seseorang mampu menemukan strategi kognitif yang tepat sebagai cara belajar yang efektif. Kemampuan ini termasuk dalam keterampilan belajar mandiri yang disebut A. keterampilan merumuskan tujuan belajar, B. keterampilan memproses informasi, C. keterampilan khusus yang efektif, D. keterampilan bersifat umum, E. keterampilan menarik kesimpulan. Jadi nomor 19 itu merupakan keterampilan yang disebut keterampilan yang bersifat umum. Soal yang terakhir, seorang guru menemukan suatu model pembelajaran yang sangat inovatif dan kemudian dipublikasikan oleh seorang wartawan di suatu media massa. Apa yang dilakukan guru merupakan upaya pengembangan keprofesional berkelanjutan dalam kategori A. karya inovatif, teknologi tepat guna, B. publikasi ilmiah di media massa, C. karya inovatif menciptakan karya, D. pengembangan diri fungsional, E. pengembangan diri kolektif. Jadi ini merupakan karya inovatif menciptakan sebuah karya karena dia menciptakan sebuah model pembelajaran yang dipublikasikan di suatu media massa. Jadi ini merupakan karya inovatif yang menciptakan karya. Baiklah teman-teman guru, untuk soal pedagogik bagian yang keempat terdiri dari 20 soal. Nantikan pembahasan-pembahasan kami, bahasan berikutnya tentang pembahasan soal pretest PPG tahun 2022 di bidang pedagogik dan profesional. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.